Film dibuka dengan memperlihatkan wanita bernama Grace, yang baru saja pindah ke sebuah kompleks perumahan. Di sana, Erin, yang merupakan penghuni lama, terlihat menyapanya. Dalam perkenalan itu, Erin mengundang Grace ke rumahnya besok, karena ada perkumpulan penghuni kompleks. Dengan senang hati, wanita muda itu menyambut baik undangan tersebut. Party. Well, I'll see you there. Yeah, thank you. Scene kemudian beralih kepada Grace yang baru selesai berbelanja. Saat itu, dia seketika langsung tertarik saat melihat seorang pria. Dengan berpura-pura menjatuhkan belanjaannya, Grace berhasil berkenalan dengan pria bernama Robert itu. Setelah Robert pergi, Grace melihat stiker lambang universitas tertempel di mobil Robert. Get the groceries home safely. Malam harinya, Grace langsung berselancar di media sosial untuk mencari informasi tentang Robert. Akhirnya, dia mengetahui jika Robert adalah seorang dosen dan penulis buku. Keesokan paginya, menjadi hari pertama Grace bekerja di sebuah firma hukum. Di sana, dia memiliki rekan kerja bernama Tina. Saat makan siang, Grace menceritakan kepada Tina jika dia sedang dekat dengan seorang yang merupakan dosen dan seorang penulis. Saat itu, Grace tanpa ragu menyebutkan nama Robert. He's a professor at Horton and an author. But you'll have to tell me everything on Monday. Ringkas cerita, hari perkumpulan pun tiba. Saat itu, Grace melihat mobil Robert terparkir di rumah Erin. Benar saja, Robert ada di sana. Namun, Erin memperkenalkan Robert sebagai kekasihnya. Hal itu sungguh membuat Grace menjadi kecewa. No, not at all. We're the head of the party. Come on in. Hey. She's in Bruce's old place. Oh, right on. Nice to... I've heard of it, yeah. I've never had it. Thank you. Dalam perkenalan itu, Grace mengatakan jika dia bekerja di firma hukum sebagai transkrip. Ketika Erin pergi ke dapur, barulah Robert menyadari jika pertemuannya bersama Grace ini adalah kali yang kedua setelah di pasar tempo hari. Suasana hati Grace seketika berubah karena mengetahui jika Robert masih mengingat pertemuan pertama mereka. Saat itu, Robert memperkenalkan Wayne, seorang pria tua pensiunan kantor asuransi yang merupakan Pak RT di komplek itu. Mengetahui jika Grace adalah warga baru, Wayne memperingati Grace agar lebih berhati-hati karena beberapa hari yang lalu dia mendapati seseorang sedang berkeliling untuk menguntit di komplek itu. Pagi harinya, Grace melihat Erin yang berpamitan kepada Robert. Saat itu, Erin tampak membawa sebuah koper, pertanda jika dia akan menginap di suatu tempat. Di malam hari, Grace mulai menjalankan rencananya. Saat melihat Robert pulang ke rumahnya, tiba-tiba Grace berteriak meminta tolong, sambil berlari ke arah Robert. Saat itu, Grace mengatakan jika ada seseorang yang sedang mengintipnya. Robert mencoba menenangkan Grace, sambil membawa Grace masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian, polisi datang. Saat polisi bertanya tentang ciri-ciri pelaku, Grace tidak dapat menjelaskan. Dia hanya berkata jika orang yang telah menguntit itu menggunakan hoodie, sehingga dia tidak dapat melihat ciri-ciri fisik orang itu dengan jelas. Namun Grace tertolong oleh Robert, yang menceritakan tentang penguntitan yang pernah dilihat oleh Wayne tempo hari. Tak lama kemudian, rekan polisi datang, dan mengatakan jika kasus ini tidak dapat dilanjutkan, karena tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan di rumah Grace. No broken windows, no evidence of any kind that there was someone. For now, Miss Fisher, change your locks. Thanks. Thanks for the help. Thank you. Malam itu, untuk mengurangi kecemasan Grace, Robert mengajaknya untuk minum-minum di sebuah kafe. Saat itu, Grace bercerita jika sebenarnya dia adalah seorang janda, yang ditinggal mati suami akibat kanker otak. After my husband, brain tumor. Setelah itu, Robert mengantar Grace pulang ke rumah. Malam itu, Grace benar-benar merasa bahagia. Dia bisa merasakan perhatian dari Robert, karena cerita bohongnya. Pagi harinya, Erin pulang ke rumah. Dengan perasaan gembira, Erin menyampaikan jika dia diminta untuk menjadi manajer pada cabang perusahaan yang ada di luar kota. Robert pun menyambut bahagia kabar baik itu. Bukan hanya itu, mereka juga sepakat untuk pindah dan menetap di sana. Di malam hari, Wayne mengundang Robert dan Erin untuk makan malam bersama. Di sana, juga terlihat Grace yang telah datang lebih awal untuk membantu Wayne menyiapkan makanan. Saat itu, Robert menyampaikan jika Erin akan segera pindah tugas, dan mereka akan segera pindah ke luar kota dalam waktu dekat. Hal itu tentu saja membuat Grace sangat kaget. Namun, dia menutupi kesedihannya dengan berkata, jika dia akan selalu merindukan Erin dan Robert nantinya. No, I mean, as one ships aren't difficult these days, you know. Technology. It's the most plausible option, right? Keesokan malamnya, Grace benar-benar menunjukkan sikap psikopatnya. Dia pergi menuju sudut sepi, kemudian merobek bajunya sendiri. Bukan hanya itu, dia bahkan melukai dada dan kepalanya dengan batu. Kemudian, dia berlari sambil berteriak meminta pertolongan.
Scene kemudian memperlihatkan Robert yang mendapat telepon dari rumah sakit, yang mengabarkan tentang keadaan Grace, yang baru saja diserang oleh orang yang tidak dikenal. Sebagai tetangga yang baik, Robert segera meluncur ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Robert menghubungi Erin yang sedang berada di luar kota. Erin pun menyarankan Robert, agar membawa Grace pulang ke rumah mereka, demi keamanannya. Sesampainya Robert di sana, Grace langsung mengarang cerita, jika dia sempat didekap, namun dia mencoba berontak, sehingga terjadilah penganiayaan itu. Saat di perjalanan pulang, Grace berterus terang jika dia tidak ingin Robert pindah, karena dia merasa aman jika bersama Robert. Namun, Robert mengatakan, jika Wayne akan selalu siaga untuk memberi keamanan kepada setiap penghuni komplek. Tetapi, dengan jujur Grace mengatakan jika Wayne bukanlah Robert. Perkataan Grace itu membuat Robert menjadi bingung. You're not alone. Wayne is just a... But Wayne is not you. Yeah, I think so. Sesampainya di rumah, mereka tidur di kamar terpisah. Tapi, itu sudah cukup untuk membuat hati Grace menjadi senang. Keesokan paginya, Erin sudah berada di rumah. Namun, Grace semakin panas melihat kemesraan mereka. Terlebih, mereka membahas tentang rencana untuk pindah. Malam harinya, Erin yang baru saja selesai bekerja, segera menuju mobil untuk pulang. Namun, tiba-tiba, You can't have him! bukan hanya berpindah kota, Erin langsung berpindah alam. Di acara bela sungkawa Erin, Grace terlihat mencari kesempatan untuk mendapat perhatian dari Robert. Saat itu, Grace kembali cemas setelah mendengar sahabat Robert mengajak Robert untuk pergi ke suatu tempat. Namun, Grace menjadi lega setelah mengetahui jika Robert hanya akan pergi beberapa hari untuk menenangkan pikiran atas kematian Erin. Pagi harinya, Grace mendapat panggilan dari Robert. Saat itu, Robert mengucapkan terima kasih atas partisipasi Grace dalam mengurusi acara duka terhadap Erin. Saat itu, Grace yang gembira, menawarkan diri untuk membersihkan rumah Robert selama Robert pergi. Robert pun mengatakan jika Grace bisa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang, menggunakan kunci duplikat. Tak lama kemudian, terlihat Tina mendatangi rumah Grace, untuk mengantarkan makanan. Saat itu, Wayne mendekatinya. Tina pun berkata, jika Grace sudah beberapa hari tidak masuk kantor, dan dia khawatir. It's the flu, I think. We've had some trouble in the neighborhood as of late. Malam harinya, terlihat Grace yang sedang mengirimkan email kepada seseorang. Setelah itu, dia pergi menuju rumah Robert. Wayne yang sedang berpatroli, segera mengikuti Grace. Saat berada di rumah Robert, terlihat Grace yang sedang memotret foto Robert. Hal itu ternyata dilihat oleh Wayne dari jendela. Beberapa hari kemudian, Robert yang sudah pulang, langsung bertamu ke rumah Grace, untuk memberikan sebuah oleh-oleh. Namun, saat itu Grace kembali bersandiwara. Dia mengajak Robert masuk, dan memperdengarkan sebuah pesan di telepon rumahnya. Pesan itu berisi teror kepada Grace. Grace sepertinya berhasil. Robert terlihat emosi setelah mendengar pesan suara itu. Is this from him? Yeah. Voice. That night at the... How long does this have to go on, huh? Namun, seketika Grace menjadi cemas, karena Robert mencoba melacak lokasi pengirim pesan. Robert pun berhasil, dan segera menuju ke lokasi itu. Bersama Grace, Robert menuju ke sebuah minimarket. Robert pun masuk, dan menanyai pemilik toko. Robert mengatakan, jika temannya mendapat teror dari telepon toko itu. Pemilik toko, berpura-pura tidak tahu. Namun, Robert mengancam akan melaporkan hal ini kepada polisi. Mendengar ancaman Robert, pemilik toko itu akhirnya berkata jujur. Dia menelepon ke rumah Grace, karena mendapat email dari pengirim anonim, yang memberikan uang $50 kepadanya. Just to threaten my friend. And if you didn't let the messages, my next stop is the police station. $50 for 30 messages, man. That was it. Scene kemudian memperlihatkan Wayne yang sedang menemui Tina di kantor, untuk mencari tahu tentang kepribadian Grace saat bekerja. Saat itu, Tina mengatakan jika Grace sudah resign beberapa hari yang lalu, tepatnya setelah Tina bertemu dengan Wayne di depan rumah Grace. Saat itu, Wayne mencoba menggali informasi tentang Grace kepada Tina. Tina mengatakan jika dia tidak terlalu dekat dengan Grace. Grace hanya sesekali curhat tentang kekasihnya yang bernama Robert. Mendengar itu, Wayne tentu saja terkejut. Dia menyadari memang ada yang aneh dari sikap Grace. Grace yang sedang menemani Robert di perpustakaan, tiba-tiba mendapat telepon dari Tina. Tina mengatakan jika Wayne baru saja mendatanginya. Dia juga berkata, jika selama ini Grace sudah bersandiwara tentang penguntitan itu, dan juga tentang Robert yang diakui Grace sebagai kekasihnya. Tak lama kemudian, handphone Robert yang berada di dalam tas, berbunyi. Saat itu, tas Robert sedang dipegang oleh Grace.
Grace tentu saja tidak memberitahu Robert, karena itu adalah panggilan dari Wayne. Kemudian, Grace melihat pesan masuk. Wayne meminta Robert untuk menghubungi 911, karena Grace adalah orang yang berbahaya. Dengan cepat, Grace menghapus pesan itu. Malam harinya, Grace mendatangi rumah Wayne. Wayne yang menyadari kehadiran seseorang, segera mengambil pistol. Namun, mendengar suara tembakan, Robert segera menuju ke rumah Wayne. Saat itu, dia menemukan Wayne yang sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, polisi datang. Polisi meminta keterangan dari Robert. Saat itu, Robert mengatakan jika komplek mereka memang sedang tidak aman. Robert juga mengatakan jika Grace telah lebih dulu menjadi korban dari penguntitan itu. Dealing with a stalker thing. Beberapa hari kemudian, detektif mendatangi Robert. Saat itu, dia menyampaikan jika kemungkinan besar Wayne telah dibunuh. Detektif juga menyampaikan jika dari ponsel Wayne, terdapat pesan kepada Robert, yang mengatakan jika Robert harus segera menghubungi 911, karena Grace adalah orang yang berbahaya. Detektif kemudian menanyakan, sejauh mana Robert mengenal Grace. Robert mengatakan, jika Grace adalah tetangga baru. Grace juga pernah bercerita jika suaminya meninggal akibat kanker otak. Namun, detektif semakin curiga, karena berdasarkan penyelidikannya, suami Grace meninggal akibat tersengat listrik, kemudian jatuh dari tangga. Lost her husband to brain cancer. Cancer? So she lied. I guess. I mean, no. See? Nothing. Merasa tidak menerima pesan dari Wayne, Robert meminta bantuan kepada temannya, untuk mencoba mengembalikan pesan yang telah dihapus itu. Malam harinya, Robert memenuhi undangan Grace untuk makan malam bersama. Saat itu, Robert kembali menanyakan tentang penyebab kematian suami Grace. Saat itu, Grace masih mengatakan hal yang sama, jika suaminya meninggal akibat kanker otak. Tak lama kemudian, Robert pergi ke kamar mandi, untuk memeriksa pesan dari temannya. Benar saja, temannya berkata, jika pesan dari Wayne itu telah dihapus. Pesan itu sama persis dengan apa yang telah disampaikan oleh detektif. Robert menjadi yakin, jika Grace adalah seorang yang sakit jiwa. Dengan berpura-pura, Robert mengatakan jika dia senang telah bertemu dengan Grace. Dia juga mengatakan jika dia ingin bersama Grace. Namun, setelah itu, Robert meminta Grace untuk jujur, tentang pesan dari Wayne yang telah dihapus oleh Grace. Grace yang tidak ingin Robert marah, segera meminta maaf, dan mengakuinya. Robert yang melihat Grace begitu dibutakan oleh cinta, menggiring pembicaraan ke arah kematian Wayne. Dia mengatakan jika dia mengetahui tentang pembunuhan Wayne, yang dilakukan oleh Grace, dan Robert berpura-pura ingin melindungi Grace. Dia bertanya, di mana Grace menyimpan pistol Wayne, yang dia ambil saat kejadian. Grace yang telah terbuai rayuan Robert, memberitahu semuanya. Dia membuang pakaian yang dia gunakan saat menghabisi Wayne, ke dalam tong sampah, di belakang rumah. Dia juga memberitahu jika pistol itu dia sembunyikan di bawah lantai. Robert segera mengambil pistol itu. Namun, Robert tidak lebih pintar daripada wanita psikopat itu. In that vent. Hingga akhirnya, perkelahian terjadi di antara mereka. Dan akhirnya, film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.